sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anissa Aprinda Suksesti Tuaji. Tak pernah terfikirkan olehnya bisa terkena stroke. Bahkan di usianya yang masih sangat produktif. Anissa bercerita, sehari-hari ia aktif sebagai model. Dan ia sadar, pola hidupnya memang kurang sehat. Sebab Anissa sering tidur hanya 2-3 jam saja dalam semalam. Dampaknya, pola makannya menjadi berantakan. Tak jarang, di saat waktunya istirahat, ia justru merasa lapar dan makan pada malam hari. Hingga serangan stroke terjadi, tepatnya ketika ia berusia 40 tahun. Saat itu, tangan kirinya tiba-tiba lemas dan bibirnya tampak miring. Dia dokter katanya sih karena tinggi ya, tensi waktu itu tinggi juga, serangan stroke sih. Stroke ringan waktu itu dibilang gitu. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana solusinya? Mari kita simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, salam sehat untuk Anda, salam sejahtera untuk Anda bersama keluarga. Saya Edwin Lau, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, seiring bertambahnya usia, pasti doa Anda ingin tetap sehat, kuat, dan juga bermanfaat. Tapi ingat, doa saja tidak akan cukup, harus ada tindakan nyata. Hari ini narasumber kita, Mbak Anissa, datang dengan kekhawatiran yang sangat besar. Hari ini dia datang mencari solusi di Go Healthy dan semoga pikirannya terbuka, kesehatannya membaik. Mbak Anissa, selamat datang di Go Healthy ya Mbak. Selamat datang. Dan tentunya pemirsa yang akan membantu kita di sini dengan berbagai solusi dan juga edukasi adalah praktisi kesehatan. Saya kenalkan, sini ada dua wanita cantik depan saya, Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisia Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Coba, selagi ada praktisi kesehatan, ceritakan apa yang dialami, apa yang masih dialami saat ini, maunya apa datang ke Go Healthy ini, solusi apa yang diinginkan? Saya tuh datang ke situ, saya suka kebas. Berarti keluhannya apa saja? Kebas di tangan kiri dan kaki yang masih sekarang. Denyut. Bekas sisa stroke ya berarti ya? Iya. Dulu kan stroke-nya sisi kiri ya, betul ya? Kiri tetap. Oke, lalu Betul. apalagi? Jadi terus kalau misalkan saya ini sekarang kalau misalnya capek sih capek, tapi kadang-kadang pemeriksaan dokter terakhir kali jantung saya yang tidak berolahraga seperti kayak berolahraga gitu. Jadi Padahal saya bisa denyutnya lebih bilang, cepat. Denyutnya harusnya cepat. tapi Iya, cepat detuknya sekali. lebih cepat. Iya. Takikardi ya. Dari stroke sampai hari ini kan ada jangka waktu yang Iya. segitu panjang. Iya. Itu kontrol rutin nggak ke dokter? sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya. Masih rutin? Masih. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Sebulan sekali saya. Berarti sudah dapat obat ya? Saya pernah dikasih obat ngencer Darah. Lalu? gitu. Kalau misalkan obat untuk hipertensinya ada? hipertensinya saya pernah, tapi sekarang udah nggak dikasih sih, udah Oh, oke. Nggak dikasih Tapi atas dokter anjuran yang dokter? menghentikan? saya yang menghentikan. Ini Tapi masih dia. kontrol rutin kan ke dokter? Iya, kontrol. Atau misalkan begini deh, sebelum yang Iya. hari ini, bulan lalu nih, cek ke Iya. dokter kan? Iya. Tensinya berapa waktu itu? Tensinya yang itu 160 sih. Berarti dari dokter masih ngasih obat ya, Iya. tapi nggak dikonsumsi. Iya, udah nggak apa-apa. Benar. Kita bukannya kemudian mau nunjukin kesalahannya, enggak, Iya, bukan. betul, Kita cuma betul. pengen tahu sekarang posisinya Mbak Nisa ini seperti apa. Kan bisa juga, oh udah minum obat misalkan, tapi memang masih tinggi misalkan. Tapi kalau sekarang kan nggak gitu ya Iya, sebetulnya. iya. Itu deh, Baik. dengan kesibukan tadi saya tidak memprioritaskan kesehatan saya, sebenarnya salah di situ gitu. Iya, Nggak oke. terkejar kali Nggak. minum obatnya. Kadang-kadang mungkin. Oh, Oke, baik. baik Mbak Anissa. Jadi Iya. begini, mungkin kita tarik ke belakang dulu ya. Kita pengen tahu yang waktu awal stroke ini terjadi, Iya. itu bagaimana ceritanya waktu itu? Jadi waktu saya ngalami mau sholat kan subuh, kok berat ya, kok nggak kayak biasa. Awalnya beratnya di mana? Awal mula kaki. Di kaki, bukan di tangan? Kiri nih. Ini kaki dulu nih, Kaki kok saya dulu, kan duduk oke. nih. Biasa kan saya nggak langsung bangun gitu Iya, ya. iya. Saya langsung duduk, kok agak berat nih. Terus kesebut sholat dulu nih. Saya duduk. Terus udah berapa saya rebahan lagi, udah semakin nggak enak. Makanya saya bilang suami, kalau saya nggak enak nih, kita ke dokter. Itu berapa jam lah selangnya. Tapi waktu itu ada nggak bagian yang lemah, kaki atau tangan mungkin? Lemah di kaki dan kiri. Ini saya Memegang nggak bisa. sesuatu. Saya narik.
Narik nggak bisa? Nggak, ini udah narik. Akhirnya besoknya udah narik. Jadi kaku narik ke Kaku. Udah gini aja nih tangan saya. Oke. Iya, udah narik ke dalam semuanya. Udah gini aja nih saya. Iya. Tapi masih bisa jalan nggak waktu itu? Ini agak nyeret. Agak nyeret. Oke. Terus saya dua tahun tidak berkegiatan apa-apa. Oke, Nggak tapi bisa. Mbak waktu itu tahu nggak bahwa stroke itu bisa berulang dan kalau berulang jauh lebih parah. Iya, dokter bilang begitu. Ini bisa sembuh. Tapi kalau mengalami stroke kedua susah disembuhkan. Tapi tahu kan? Iya. Iya. Tapi tahu kalau stroke ini ada faktor pemicunya kan? Ada. Tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek ternyata faktor resiko tersebut tetap Nggak dimiliki ada. nih oleh Mbak Anissa. Jadi Mbak Anissa masih beresiko untuk mengalami serangan stroke yang berulang. Kita cek satu-satu ya, ini tensinya masih tinggi. Tensi yang normal ini ada di angka 120/80. Iya. Ingat baik-baik karena itu adalah targetnya Mbak Anissa untuk tekanan Iya, darah. seperti itu. Sekarang kita lihat tensinya masih tinggi ya berarti ya. Iya. Asam uratnya pun masih tinggi. Nah, sebelum saya jelaskan, Mbak Anissa tahu normalnya pada perempuan asam urat sebaiknya di angka berapa? 6. Sip. Berarti udah tahu ya targetnya harus mencapai 6. Sekarang Mbak Anissa ada di angka 8,7. Tambah lagi nih kolesterol. Normalnya tahu di angka berapa? 100 berapa ya? 100. Oke, normalnya adalah di bawah 200. Iya, Sekarang nih 190. kelebihan ya. Jadi masih beresiko juga. Iya. Tambah lagi nih gula darahnya pun tadi udah masuk ke dalam kategori waspada. Ada di angka 193 untuk kategori Saya gula udah darah dikit lagi ya. sewaktu. 7 lagi ya. Tuh, 7 lagi udah jadi diabetes. Kalau misalkan ada di angka 140 sampai 200 masuk ke dalam kategori prediabetes. Artinya waspada, ada di jalur kuning. Lengah sedikit langsung jadi diabetes. Dan bisa jadi kalau dicek HbA1c bisa aja udah diabetes. Jadi dalam arti dari hasil pemeriksaan tadi yang masih tinggi-tinggi itu bisa membuat Mbak Anissa beresiko untuk mengalami stroke berulang. Dan ketika terjadi stroke berulang, gejala sisanya bisa lebih parah dibandingkan yang pertama. Yang pertama bisa pulih, yang kedua belum tentu Mbak. Mbak Anissa datang di sini mungkin dengan satu figur yang dikuatkan. Betul. Tapi sebenarnya di dalamnya ini khawatirnya minta ampun. Pasti. Saya paling takut adalah stroke kembali dong. Dulu Kalau saya. misalnya terjadi stroke kembali, lalu bagaimana, Mbak? Waduh, udah kayak kiamat lah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kerja saya di entertain. Gitu. Saya Siapa yang Mbak pikirkan pertama kalau terkena stroke kedua ini? anak lah. Kenapa? Pasti mereka kan masih butuh mama. Kan anak saya 3 kan juga masih belum nikah. Saya punya anak 6, saya sudah single mom. Mbak Anissa sekarang di persimpangan jalan. Mbak Anissa mau pilih nih, saya mau sehat untuk anak-anak atau saya mau terus mengejar karir tanpa mempedulikan kesehatan saya. Pilihan ada di tangan Mbak Anissa. Pilih yang mana, Mbak? Sehat lah. Sehat biar bisa ngeliat anak-anak bahagia, mengantarkan anak-anak sampai pernikahan, sampai punya cucu. Itu sih. Karena 3 sudah saya antarkan, yang pertama juga dokter. Kalau bisa semuanya jadi berhasil gitu di tangan saya gitu. Itu saja sih. Pertama barangkali Mbak Nisa nih mesti benar-benar mengerti yang namanya status kesehatannya Mbak Nisa. Pemirsa di rumah kita semua masing-masing nih mesti mengerti status kesehatan itu seperti apa sih. Kita punya masalah apa aja sih gitu. Oh saya punya faktor resiko ini. Kita mesti mengerti supaya kita tahu kalau di ujung nanti ada komplikasi, kita harus dari sekarang nih. Namanya ada yang namanya mitigasi, kita jagain jangan sampai ada komplikasi. Kalau kayak Mbak Nisa apalagi sudah kejadian komplikasinya, berarti nggak boleh 2 kali. Yuk kita ngobrol. Jadi kalau bicara mengenai hipertensi berhubungan dengan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini keluar dengan normal dalam tubuh kita. Jadi dia harusnya keluar dari dinding pembuluh darah dibawa ke seluruh tubuh. Sayangnya dengan bertambahnya usia, awas Mbak Nisa udah 50-an. Anda pun yang 20, 30, NO-nya udah mulai berkurang. Waktu NO berkurang ceritanya jadi banyak. Apa sih yang kejadian? Pembuluh darah mulai jadi lebih kaku. Kemudian dinding pembuluh darah jadi lebih tebal. Nah, ada pengerasan dinding di pembuluh darah. Penumpukan plak. Plak ini kalau menumpuk dengan sendirinya, dinding pembuluh darahnya kan jadi tebal ya. Jadi sempit nih. Jadi saluran yang harus dilewatin jadi sempit. Yang terjadi adalah
NO-nya turun, mulai keluar masalah, tensi naik, sirkulasi pasti akan terganggu. Nah, dengan teknologi laser yang nanti menyinari pembuluh darah, 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris, yang kita harapkan adalah peningkatan produksi NO. NO meningkat lagi, fungsinya jalan lagi. Pertama kali adalah sirkulasi darah akan jadi lancar. Begitu dia lancar, gesekan dengan dinding pembuluh darah dan kemudian jalan tadi, dengan karena jalannya lebih lebar, gesekannya berkurang. Karena gesekannya berkurang, tensinya bisa lebih terkendali. Tensi terkendali adalah pegangan pertama. Kalau buat Mbak Anissa dan buat Anda di rumah yang punya tensi yang tinggi, tensi dulu dirapikan. Karena tensi ini adalah silent killer. Ujungnya nanti komplikasinya banyak sekali. Jangan cuma bicara mengenai stroke. Jantung pun jadi bermasalah. Karena dengan tensi yang tinggi, kerja jantung jadi lebih berat. Jadi pemirsa, pola hidup sehat pasti harus dikerjakan. Sudah nggak bisa ditawar. Yang kedua, kalau memang punya penyakit, ayo minum obatnya dengan baik. Tapi tambahkan juga teknologi laser yang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Bicara hipertensi, bicara mengenai darah dan pembuluh darah kita. Tambahan lebih lanjut lagi nih khususnya untuk Mbak Anissa, obatnya harus dikonsumsi secara rutin. Nggak bisa dikatakan ada kesibukan akhirnya abai dengan obat tersebut. Set alarm reminder di mobile phone. Pokoknya prioritas utama adalah obatnya harus dikonsumsi secara rutin, pola hidupnya dijalankan, ditambahkan lagi dengan menggunakan teknologi laser. Melanjutkan yang tadi Mbak Lula sudah ceritakan ya, NO yang dihasilkan ini akan ikut diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah pemirsa. Jadi walaupun teknologi lasernya digunakan pada pergelangan tangan kiri, manfaatnya akan terasa di seluruh tubuh Anda. Dan salah satu kerja utama dari NO adalah dia membantu menguraikan pengentalan darah. Pengentalan darah ini mulai terbentuk saat kita masih usia 20-an, 30-an, ditambah lagi nih dengan adanya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, maka pengentalan darah ini nantinya bisa memicu terbentuknya gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Pakai di pergelangan tangan kiri karena di sana ada titik akupuntur juga yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Lebih lanjut lagi, NO yang dihasilkan akan membantu menguraikan gumpalan darah yang menyumbat tadi. Ketika dia lancar, sel darah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengantarkan zat gizi maupun oksigen ke seluruh jaringan tubuh Anda, khususnya adalah organ vital. Ingat, ada otak, jantung, dan ginjal yang harus dijaga dengan baik. Oleh sebab itu dari sejak muda kita rapikan gaya hidup sehat kita, terapkan gaya hidup yang baik, ditambahkan dengan penggunaan teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita semua. Pemirsa, ayo sama-sama kita gunakan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya, Mbak Anissa caranya gampang sekali, tekan agak lama, lalu tekan sekali lagi, kelihatan lasernya sudah menyala ya. Ini tanpa rasa sakit pemirsa, karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Ada 14 titik sinar terapi pada EQ Laser ini, yaitu terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, dan 2 sinar kuning. Jadi jumlahnya dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan nih Mbak Anissa, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi, semuanya ada di kehidupan Mbak Anissa dan juga Anda pemirsa. Harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi ini yang berbahaya. Serangan jantung, stroke atau stroke berulang, gagal ginjal, dan sebagainya. Bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Gampang pemirsa, yaitu dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Oke, satu lagi pemirsa, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk EQ Laser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung Cafe Showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutera, Kota Tangerang. Take action, sekarang gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis.
sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita bicara fakta, yaitu kombinasi hipertensi plus asam urat meningkatkan risiko stroke hingga 9 kali lipat. Balulah ini. Iya, jadi ceritanya begini pemirsa, ada 2 masalah kesehatan yang biasanya dianggap enteng sama masyarakat. Yang pertama adalah hipertensi. Pertama karena kebanyakan nggak ada gejalanya. Dan naiknya tuh pelan-pelan. Jadi waktu misalnya 120 ke 130 ke 150 ke 100, nggak kerasa. Tahu-tahu pasti tensi udah 190 aja. Dan orangnya nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Yang kedua, hipertensi itu temennya banyak. Jadi kalau ngobrol sama teman-teman, oh saya juga. Dan mereka nggak kenapa-napa. Jadi kita pikir it's okay dong ya orang rame-rame kok punya tensi yang agak tinggi. Betul Mbak Anissa? Atau Mbak Anissa langsung benar gitu kan ya. Yang kedua, yang juga sering banget diabaikan adalah asam urat. Asam urat itu yang kemudian sampai orang lari ke dokter untuk diterapi adalah kalau kemudian dia timbul gejala. Tapi kebanyakan juga nggak ada gejalanya. Punya asam urat 9 aja masih asik-asik aja. Tapi jangan salah, hipertensi ketemu sama asam urat ini kombonya maut. Kenapa? Dia meningkatkan resiko stroke sampai 8,9 kali lipat dibandingkan sama orang-orang yang nggak punya hipertensi dan asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi, jangan salah, apakah kemudian dia tidak menyebabkan permasalahan, dia bisa merusak sampai ke ginjal kita, sampai cuci darah. Belum lagi stroke di situ barengan sama hipertensi. Dua-duanya, baik hipertensi maupun asam urat ini akan menyebabkan peradangan dan kerusakan dinding pembuluh darah. Ujungnya tinggal milih komplikasinya, mau stroke yang modelnya penyumbatan yang seperti ini nih kita lihat ya, atau kemudian stroke yang memang pecah pembuluh darah. Intinya mau yang penyumbatan atau pecah pembuluh darah, yang terjadi adalah aliran darah ke otak tidak sampai ke ujung otak kita. Bagian otak yang tidak mendapatkan darah langsung menghitam, mati dia selnya. Jadi pemirsa, hati-hati dengan hipertensi, hati-hati juga dengan asam urat yang tinggi. Pastikan pola hidup sehat, jaga angka-angka kita, status kesehatan kita, dan tambahkan teknologi laser untuk kemudian menjamin kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Jadi Mbak Anissa, dengar itu kayaknya makin deg-degan ya, makin pasti. Takut 9 kali lipat loh. Dan ini ada di kehidupan Mbak Anissa, di depan mata, dialami. Tapi tadi di awal sudah dijelaskan mengenai teknologi laser. Ada nggak yang mau ditanyakan atau penasaran tentang teknologi ini Mbak? Cara kerja laser ya, itu harus dipakai hanya 1 hari 2 kali udah cukup bisa gitu ya? Betul. Jadi sudah ngefek ya? Digunakannya secara rutin, sehari 2 kali, setiap hari. Setiap hari. Kenapa sih harus setiap hari? Karena memang kebutuhan akan darah dan pembuluh darah yang sehat ini setiap saat. Itu kenapa penggunaannya harus rutin. Ditambah lagi, kenapa sih 2 kali sehari? Nah ini juga berkaitan dengan apa yang dialami oleh para perempuan. Ketika kita memasuki masa menopause ini pasti terjadi ya. Itu adalah proses alami yang akan dilewati
dilewati oleh setiap perempuan. Akan terjadi penurunan hormon-hormon dan salah satu yang berpengaruh adalah hormon alami di dalam tubuh kita yang bernama serotonin dan melatonin. Kenapa digunakannya 2 kali sehari? Karena berkaitan dengan hormon serotonin dan melatonin tersebut. Kita lihat ya, pada perempuan menopause biasanya sering terjadi adalah gangguan tidur. Mungkin ini juga dialami oleh Mbak Anissa, terutama orang yang memiliki kebiasaan jam tidurnya kurang. Dampak kurang tidur ini bisa kemana-mana pemirsa. Meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan juga resiko komplikasi seperti serangan jantung maupun serangan stroke. Dan hormon melatonin ini dihasilkan terutama jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nah sekarang kita kembalikan lagi nih, kenapa sih harus digunakannya 2 kali sehari? Karena kita ingin mengoptimalkan produksi dari hormon serotonin dan melatonin tersebut. Ketika pakai di pagi hari atau siang hari, nantinya dihasilkan adalah hormon serotonin. Hormon tersebut akan membantu menjaga kestabilan emosional sepanjang hari agar Mbak Anissa dan pemirsa di rumah menjadi pribadi yang lebih produktif. Tapi ketika digunakan pada malam hari, nantinya yang dihasilkan adalah hormon melatonin. Berbeda sifatnya dengan hormon serotonin, hormon melatonin ini akan membuat tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih mudah. Sehingga manfaat dari tidur yang begitu besar itu bisa didapatkan. Manfaat tidur lelap ini apa saja sih? Pertama, tensi jadi lebih stabil. Gula darah, kolesterol, berat badan jadi lebih terkendali. Bisa membantu regenerasi jaringan yang sudah rusak. Itu hanya terjadi ketika kita tidurnya lelap. Jadi kita jaga betul-betul pola hidup sehat kita. Tidur ini penting, tidurnya juga diperbaiki dari sejak masih muda agar nanti pada saat memasuki masa menopause atau masa lansia kita tetap menjadi pribadi yang aktif dan produktif. Mbak pengen tanya Mbak, sering lemes-lemes nggak sih Mbak? Kalau lemes-lemes di saat kalau capek gitu. Terus yang sering tuh malah justru kalau pas lagi syuting lagi apa, saya pernah pingsan tuh. Pingsan karena? Tiba-tiba kayak ya mungkin ada vertigo juga ya, kayak muter out tiba-tiba gitu ya. Nah, saya mau bercerita lebih jauh bagaimana efeknya teknologi laser kepada bagian daripada sel yang jadi dapurnya sel yang namanya mitokondria. Jadi si mitokondria ini pekerjaannya adalah gula gitu ya, kolesterol, asam urat dibakar sama dia buat jadi tenaga kita. Tapi berhubungan juga dengan zat yang namanya nitric oxide. Nah zat NO ini kalau dia berkurang, pembakarannya jadi nggak sempurna. Dengan teknologi laser, produksi NO ini kita jaga supaya jumlahnya optimal. Sehingga proses yang jalan di mitokondria ini proses ngebakar gula, ngebakar kolesterol, melenyapkan si asam urat ini berjalan dengan baik dan optimal. Ditambahkan dengan NO sama oksigen. Jadi tadi gula kita bakar jadinya adalah energi yang namanya ATP. Gulanya turun, kolesterolnya turun, asam uratnya turun kadarnya, sementara kita dapat energi yang jauh lebih baik. Jadi pola hidup sehat kita rapikan, pola makan dijaga, tambahkan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah, dan memastikan si NO ini cukup untuk menjalankan mitokondria dengan cara yang optimal. Sudah banyak pembicaraan kita hari ini. Yang Mbak Anissa nanti bawa pulang, yang dapatkan hari ini apa Mbak? Banyak penjelasan yang saya dapat, yang pasti saya pengen hidup sehat, bisa beraktivitas normal, angka-angka yang tadi tinggi-tinggi kita perbaiki, itu sih. Oke, kalau gitu jawab saya dengan suara paling lantang, dengan semangat yang motivasi biar telinga ini mendengar. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap, harus, wajib. Yes, itu dia semangatnya, luar biasa. Tidak perlu menunggu sakit baru bertindak. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya sangat gampang, tekan agak lama. Lalu tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala tanpa rasa sakit. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi,
Healthy. Dan harapan kami, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini berbahaya, serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan equalizer ini? Gampang pemirsa, dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya. Pastikan sudah sesuai ya. Nah, pemirsa, satu lagi nih. Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat yang lain. Jangan terbuai dan harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Produk equalizer atau dokter laser yang resmi, asli, berkualitas dan bergaransi, semua itu hanya bisa didapatkan melalui nomor telepon yang muncul sekarang juga di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo, take action sekarang, gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.